persiapan persalinan yang ada di dalam buku KIA. Yang pertama, tanyakan kepada bidan atau dokter mengenai tanggal perkiraan persalinan. Pada saat ibu memeriksakan kehamilan harus didampingi oleh suami atau keluarga. Yang kedua, persiapkan dana atau tabungan cadangan. Hal ini penting untuk mengantisipasi sesuatu yang tak terduga terjadi dan membutuhkan biaya atau uang. Yang ketiga, rencanakan tempat untuk bersalin. Apakah ingin di puskesmas atau rumah sakit dan ingin ditolong oleh bidan atau dokter. Yang keempat, persiapkan beberapa dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, dan kartu jaminan kesehatan nasional. Yang kelima, apabila ibu belum memiliki kartu JKN, ibu dapat mendaftarkan melalui kantor BPJS Kesehatan setempat. Yang keenam, persiapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor apabila dibutuhkan. Yang ketujuh, suami, keluarga, dan masyarakat perlu menyiapkan kendaraan. Yang kedelapan, pastikan ibu hamil dan keluarga telah menyepakati amanat persalinan di dalam P4K dan tiket tersebut telah ditempelkan di depan rumah ibu hamil. Yang kesembilan, rencanakan ibu keluarga berencana setelah bersalin. Konsultasikan kepada bidan atau dokter mengenai hal ini. Barang yang perlu dibawa, ada banyak perlengkapan ibu dan bayi yang perlu dipersiapkan. Untuk dibawa, alangkah baiknya beberapa daftar barang tersebut dapat dicatat agar tidak ada yang terlupakan. Yang pertama, jam tangan untuk melihat seberapa sering kontraksi ibu. Yang kedua, untuk memijat agar ibu dapat lebih santai dan nyaman mendapatkan pijatan. Ibu dapat meminta bantuan suami atau keluarga untuk memijat. Yang ketiga, pakaian yang sangat sederhana dan sangat nyaman digunakan untuk bersalin. Yang keempat, ikat atau jepit rambut. Ini digunakan pada saat ibu bersalin agar rambutnya tidak mengganggu pada saat proses persalinan. Yang kelima, peralatan mandi. Walaupun beberapa puskesmas dan rumah sakit menyediakan peralatan mandi, alangkah baiknya kita membawa peralatan mandi kita sendiri. Yang keenam, pakaian dalam. Ini sangat penting untuk dipersiapkan karena ibu akan berada di puskesmas atau rumah sakit selama beberapa hari. Sedangkan untuk suami, barang-barang yang perlu dipersiapkan untuk dibawa yaitu pakaian ganti dan sendal karena akan menemani ibu selama berada di rumah sakit atau puskesmas. Yang kedua, makanan atau cemilan. Ini sebagai bekal untuk beberapa hari berada di rumah sakit atau puskesmas menemani ibu dan bayi. Perlengkapan yang perlu dipersiapkan untuk ibu dan bayi setelah bersalin. Yang pertama, bra khusus untuk menyusui. Bra khusus ini dapat membantu kelancaran menyusui ibu karena tidak terlalu ketat dan sangat nyaman digunakan untuk ibu menyusui. Yang kedua, pembalut. Pembalut perlu dipersiapkan 2-3 bungkus, kira-kira 36 buah pembalut. Pembalut ini tidak seperti pembalut biasanya karena harus menyerap banyak darah yang keluar. Disarankan kepada ibu yang telah bersalin agar mengganti pembalut setiap 1-2 jam. Ini untuk menjaga kebersihan area intim ibu. Yang ketiga, beberapa perlengkapan bayi yang perlu dipersiapkan yaitu baju bayi, topi bayi, popok bayi, kos tangan, serta selimut dan keranjang bayi yang perlu ibu dan keluarga persiapkan. Pada saat nyeri persalinan itu muncul, perbanyaklah berkonsultasi kepada bidan atau dokter. Tanyakan bagaimana tanda-tanda persalinan dan apa yang perlu dilakukan pada saat nyeri persalinan itu datang. Tanyakan juga kapan perlu berangkat ke puskesmas atau rumah sakit, sehingga tidak terlalu menunggu lama pada saat sampai di sana dan persalinan dapat segera dilakukan. Pilihan cara untuk bersalin. Ada beragam metode persalinan yang dapat dipilih oleh ibu dan keluarga. Alangkah baiknya mengkonsultasikan kepada bidan atau dokter terlebih dahulu mengenai metode bersalin yang diinginkan. Yang pertama, bersalin secara normal. Kebanyakan perempuan telah merasa menjadi perempuan seutuhnya apabila telah melahirkan bayinya secara normal. Disarankan kepada ibu hamil yang ingin melahirkan secara normal agar rutin mengikuti kelas persalinan dan berlatih mengatur pernafasan agar bisa melakukan persalinan yang normal. Yang kedua, operasi seksio sesaria. Meski operasi ini dilakukan karena kondisi tertentu, biasanya beberapa ibu masih memilih metode ini karena takut merasakan sakit yang berlebihan pada saat bersalin. Konsultasikan kepada bidan atau dokter
pertama setelah beberapa panduan untuk ibu hamil dan ibu menyusui agar tidak terpapar virus COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan selama 20 detik menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat beserta vitamin bagi ibu hamil. Yang ketiga, jangan keluar rumah apabila tidak ada hal yang penting. Jika ada hal yang penting mengharuskan untuk keluar rumah, gunakanlah pakaian yang tertutup rapat dan jangan lupa menggunakan masker. Yang keempat, upayakan menjaga jarak pada saat berada di tengah keramaian. Menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kelima, pada saat kembali ke rumah, segeralah lepas pakaian yang telah digunakan dan segera membersihkan seluruh tubuh. Jangan mencoba mendekati bayi atau anak sebelum membersihkan seluruh tubuh. Yang keenam, apabila ibu menyusui mengalami flu atau demam, jangan memberikan ASI secara langsung, tetapi dipompa terlebih dahulu dan diberikan kepada bayi menggunakan peralatan lainnya, misalnya menggunakan sendok atau das botol. Yang ketujuh, apabila ibu hamil dan ibu menyusui mengalami demam dan flu, segeralah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan agar mendapat penanganan yang tepat oleh petugas kesehatan. Itulah keterangan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sesungguhnya saya hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Semata-mata kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum